Kalau dari saya sendiri, dari keluarga yang memang bukan dari kalangan pendidik gitu ya Mas Nizam ya. Dokter itu kan biayanya besar. Sementara waktu saya sekolah itu, ibu saya kan sedang sakit berat ya, sakit berat. Waktu itu kanker yang stadiumnya udah banyak. Saya menyampaikan ke bapak saya, ini yang diambil yang mana gitu. Bapak saya meminta kalau bisa yang matematika, karena itu kamu sudah diterima. Menjadi guru itu belajarnya tidak cukup sehari. Menjadi guru itu belajarnya ya sepanjang hayat. Dan ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang, tidak berhenti pada saat mereka bapak ibu guru itu ketika S1 dapat ijazah selesai. Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Borneo Inspirasi. Pagi hari ini hadir spesial bersama kita di Borneo Inspirasi. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahasnya politik, kita hadirkan tokoh politik, kita hadirkan tokoh pemuda. Tapi kali ini kita hadirkan salah satu tokoh yang juga selain menginspirasi banyak orang, juga tokoh yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ibu Dr. Sinta Wulandari SSI. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mas Nizam. Sudah sehat ya? Sudah sehat? Ya, sudah. Alhamdulillah, kita sudah hampir mau podcast, tapi ternyata kondisi kesehatan Bu Sinta kemarin, suaranya yang hilang, sehingga kita geser ke hari ini. Tapi ya, terima kasih Bu Sinta sudah berkenan berdiskusi, menginspirasi juga, memberikan cerita-cerita tentang Ibu Sinta nanti kepada pemirsa Borneo TV dimanapun berada. Dan pemirsa Borneo TV, Anda dapat menyaksikan seluruh program menarik dari kami di Borneo TV dengan mengikuti seluruh platform sosial media kami, baik di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Baik, Ibu Dr. Sinta Wulandari SSI MPD. Mungkin bagi orang-orang umumnya, siapa sih ini Bu Sinta ini? Tapi kalau bisa saya kenalkan sedikit, beliau merupakan koordinator PPG Universitas Borneo Tarakan. Jadi program profesi guru, dan menjadi salah satu penanggung jawab untuk UBT untuk sertifikasi guru ya, kira-kira begitu. Tapi sebelum nanti kita bahas tentang sertifikasi dulu, guru dulu. Tapi kita mau bahas begini dulu Bu. Sebenarnya siapa sih Bu Sinta itu? Apakah memang lahir dari golongan akademisi? Kan biasa kalau ada orang bilang bahwa like father like son, biasa begitu Bu ya? Like father like son, bagaimana ayah begitulah anaknya jadinya biasanya. Biasanya kalau lahir sebagai seorang polisi, misalnya anak polisi, biasanya anaknya polisi juga. Tapi siapa sih sebenarnya Bu Dr. Sinta ini? Kalau boleh diceritakan sedikit lah ke pemirsa Borneo TV. Ya baik, terima kasih Mas Nizam. Oke, terima kasih Bu, sama. Ya baik. Kalau dari saya sendiri, dari keluarga yang memang bukan dari kalangan pendidik gitu ya Mas Nizam ya. Jadi orang tua saya pegawai saja, waktu itu pegawai PJB ya, pembangkit Jawa Bali gitu. Oke. Pembangkit Jawa Bali itu listrik Bu berarti? Listrik ya, listrik, jadi karena rumah saya itu kan di dekat bendungan. Jadi bendungan itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, bapak saya memang bertugas di sana. Kalau unitnya memang di PLN atau PJB, dan waktu itu ya memang tidak bisa lanjut meneruskan dari karir orang tua ya, karena kalau di PJB kemungkinan besar yang diterima itu yang laki-laki begitu. Ya, untuk yang karir kenapa sampai akhirnya menjadi dosen gitu ya Mas Nizam. Jadi sebenarnya memanfaatkan guru BK sebenarnya. Waktu saya SMA, saya SMA-nya di Kota Malang, di SMA Negeri 3 Malang. Jadi untuk melanjutkan studi lanjutan itu, saya selalu meminta bantuan dari guru BK. Jadi guru BK itu kalau di sekolah kan ada semacam uji tes IQ, kemudian tes minat bakat. Nah, itulah yang saya pakai untuk jenjang karir saya itu ke arah mana. Justru Ibu mendekati guru BK itu ya, di tengah para siswa ini sebenarnya tidak suka menjauhi guru BK itu. Justru Ibu mendatangi guru BK untuk tes IQ dan lain sebagainya, untuk menentukan jenjang karir. SMA di Malang. SMA di Malang. Oke, lanjut silakan Bu. Ya, jadi namanya SMA kan pasti bingung nih mau milih apa ketika kuliah. Iya, betul. Ketika kuliah. Jadi saya datang waktu itu membawa nilai rapor,
kemudian tes IQ dan sebagainya, terus datang ke beliau. Beliau lihat mungkin hanya sekitar 5 menit, oh ini kamu cocoknya masuk matematika. Oke. Jadi itulah yang menjadi, mau milih apapun terserah, tapi salah satu keunggulannya di matematika. Akhirnya waktu itu kan UMPTN ya, jadi saya memilih jalurnya, salah satu yang saya pilih adalah di matematika. Di matematika murni lagi ya Bu ya, zaman itu. Ya. Tapi jauh sebelum kemudian Ibu terjun ke matematika murni, apakah memang udah ada kepikiran Bu sejak kecil, misalnya apa sebenarnya cita-cita Bu Sinta nih sejak kecil? Biasanya kalau anak-anak kecil zaman itu dokter misalnya Bu ya, kalau laki-laki mau jadi tentara, mau jadi polisi. Tapi kalau cerita zaman kecil Ibu Sinta itu sendiri, sebenarnya apa cita-citanya apa Bu sebenarnya? Apakah memang mau jadi dosen? Kalau cita-cita waktu itu karena kondisi itu sebenarnya nggak pengen punya cita-cita Marisa. Oke. Ya karena ya itu kalau misalnya menjadi misalkan ingin menjadi, kalau dulu zaman dulu kan pasti jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot dan sebagainya. Nah untuk menjadi dokter itu kan biayanya besar. Sementara waktu saya sekolah itu ibu saya kan sedang sakit berat ya, waktu itu cancer yang stadiumnya udah banyak, sehingga pengobatannya itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sehingga saya tidak berani untuk memimpikan nanti masuk ke yang seperti itu. Kemudian ke dunia kesehatan itu cenderung ke tinggi badan. Oke. Ketika tinggi badan akhirnya saya sadar juga kecil ya Bu ya. Betul. Itu saya sempat ngantar teman saya ke Poltekkes. Di situ kan banyak pilihan untuk yang kesehatan. Itu semuanya menggunakan standar tinggi badan. Sekalipun sebenarnya itu tidak ini juga Bu ya, tidak relevan terhadap pekerjaan juga tinggi badan itu ya. Nah itu terus akhirnya karena ketika yang saya inginkan itu sepertinya sulit untuk diraih, sehingga saya konsultasinya ke guru BK tadi, dan itu saya ikuti, ternyata alhamdulillah masuk gitu ya. Itu masuk, kemudian saya waktu itu sebenarnya daftarnya ke STAN sama matematika. Saya menyampaikan ke bapak saya, ini yang diambil yang mana gitu. Bapak saya meminta kalau bisa yang matematika, karena itu kamu sudah diterima. Itu kalau kamu tinggal, haknya orang yang masuk justru akan menjadi tidak masuk karena kamu tinggalkan. Berarti memang secara akademik memang dari SMP, mungkin sejak SD mungkin Ibu sudah unggul secara akademik mungkin dibanding teman sebaya di zaman itu mungkin Bu ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kadang kalau SD itu, kalau dari akademik itu ikut cerdas cermat itu loh Mas. Sering ikut cerdas cermat. Itu sampai tingkat provinsi, nanti SMP juga sama. Cerdas cermatnya juga sampai tingkat provinsi, terus cerdas cermat yang waktu itu TVRI dan sebagainya itu juga sering ikut. Terus di koran dinding waktu itu ya, di Jawa Pos, sekolah kami itu secara di tingkat provinsi itu 2 kali menjadi juara umum. Saya yang ngambil di karya ilmiahnya waktu itu. Artinya memang sudah punya bakat lah, sepertinya sudah punya bakat di dunia akademik sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, memang sudah ada bakat untuk menjadi seorang akademis. Tapi apa yang akhirnya secara sadar Bu Sinta sadar bahwa ini bukan karena pure menjadi seorang bakat, karena memang sepertinya kan ala bisa karena biasa Bu ya. Namanya anak itu kan harus diajarkan secara terus, dibiasakan hal-hal yang mungkin menurutnya sebelumnya kurang menarik menjadi menarik. Bagaimana sebenarnya sosok orang tua di mata Bu Sinta ini? Bagaimana perannya dalam membentuk Bu Sinta menjadi seorang dokter? Sekarang kita bisa bilang dokter gitu. Ya sebenarnya untuk yang orang tua ini perannya besar sekali Mas Isam, karena beliau dari sisi pendidikan juga nggak tinggi. Waktu sekolah juga ikut orang gitu. Jadi bapak saya itu ikut orang untuk bisa sekolah sampai di SMP saja. Nah itu beliau sampai saya kan di desa. Jadi ketika di Kota Malang itu bapak saya memang
dipilihkan sekolah yang memang benar-benar nanti kedepannya itu bagus. Jadi kalau dari desa masuk ke kota itu kan sulit, terutama di apa namanya? Apalagi zaman itu Bu ya. Ya zaman itu ini, sehingga waktu itu alhamdulillahnya kan nilai pada waktu itu nemnya saya itu termasuk yang tinggi, sehingga bisa masuk ke Kota Malang. Kemudian bapak saya selalu mensupport, kamu bisa gitu, kamu bisa. Sementara itu jarak rumah dari sekolah itu jauh, masih jauh. Sehingga waktu itu SMA sudah harus jauh dari orang tua, harus kos itu. Ya waktu itu kami ada berempat, jadi teman satu daerah yang memang nilainya bagus, sekolah di situ. Akhirnya sekolah ke kota itu Bu ya. Kota itu mensupport. Kemudian waktu SMA kan namanya jauh dari orang tua pasti down, itu pasti ada. Saya orangnya nggak pede Mas Hisam. Saya orangnya nggak pede. Akhirnya pede itu sejak kuliah mungkin Bu ya? Ya mungkin kuliah sudah mulai pede. Jadi kalau waktu saya ceritakan tadi kan SD itu sudah mulai lomba-lomba tuh. Jadi ketika waktu SD masih belum jadi juru bicara, masih di samping-samping. Tapi kalau SMP itu mau nggak mau kan harus jadi juru bicara, ngomong di tengah. Nah itu setiap lomba itu saya nangis dulu karena tidak pede. Tetapi waktu itu guru saya mensupport, kamu bisa, kamu bisa. Jadi kadang lomba itu sambil meneteskan air mata, walaupun di akhirnya menang, tapi itu yang saya ingat betul. Orang tua juga support, ayo bisa. Jadi dengan hanya melihat ibu saya ada di situ, saya sudah tenang. Ya sudah tenang. Betul. Ketika SMA juga sama, ketika nanti apa namanya, memang kalau SMA karena dari desa ke kota saingannya berat ya Mas Nizam. Ya di situ saya ada turun prestasi itu mungkin di SMA sekitar kelas 2, kelas 3 SMA itu turun. Nah di saat itu turunnya itu yang ibu saya itu sudah tidak ada, jadi meninggal dunia waktu saya SMA kelas 1. Berarti Bapak menghidupi berapa saudara Bu? Bertiga saya. Bertiga, menghidupi bertiga saudara. Iya. Sampai bahkan mungkin Ibu sampai kuliah juga Bapak yang masih menghidupi sendiri. Iya, sampai adik saya juga sudah kuliah semuanya. Ya, nah dari SMA itu support Bapak untuk akademik. Waktu itu saya tidak, karena nggak di akademik berat, sehingga saya bergeser jadinya ke pemain voli. Bisa ya, bisa jadi pemain voli Bu ya? Bisa. Jadi apa namanya, pemain voli waktu itu hanya iseng-iseng saja, sama bapak saya dibelikan bola voli. Ya itu terus di sekolah sama guru saya, ayo coba Sinta, dicoba ininya, passingnya gitu kan. Wah ini bisa. Nah itu terus di situ saya akhirnya bergeser dari akademik ke lomba voli. Nah itu ternyata timnya itu juga beberapa kali juara di Kota Malang ya SMA-nya. Juara 2, juara 1, juara 3 gitu. Tapi saya menarik tadi Bu, waktu SMP ini kan waktu dimana seorang anak itu biasanya mencari jati dirinya Bu, mentransisikan dirinya menuju jenjang yang lebih dewasa. Biasa kan dari fase anak-anak misalnya SD ke SMP, di SMP biasanya mencari jati diri, mencari, ya tidak sedikit juga banyak orang yang salah mengambil langkah di SMP hingga ke SMA misalnya begitu. Tapi Ibu tadi sudah sempat cerita bahwa Ibu, almarhum Ibu menderita kanker ya, kanker yang stadiumnya cukup tinggi. Sudah stadium tertinggi, kemudian Ibu ditinggalkan, Bapak menjadi satu-satunya sosok yang kemudian mendukung secara akademik seorang anaknya. Tapi Bapak ini kan Bu cuma lulusan SMP ya, tapi kok sebegitu prihatin terhadap pendidikan anaknya Bu? Karena biasanya kan apalagi di zaman itu sepertinya untuk sekolah, apalagi kuliah itu sudah di luar nalar bayang-bayang seorang orang tua, mahal, biaya yang mahal. Kalau dulu kan biasanya mau sekolah, mau jadi insinyur, itu mahal gitu ya Bu ya. Tapi kok Bapak ini punya tekad, apakah Bapak punya janji pada diri sendiri Bu sebenarnya? Atau Bapak pernah, kalau katanya anak-anak sekarang pernah di-talk sama Ibu, sama anak, atau sama adik, bahwa saya sudah berjanji sama diriku bahwa kalian harus jadi lebih hebat dibanding, atau bagaimana Bu sebenarnya? Ya, itu sebenarnya dari pengalaman bapak saya ketika disekolahkan oleh
keluarga juga sih Mas. Jadi, bapak saya kan ketika disekolahkan ikut keluarga tersebut. Nah, keluarga tersebut memang berpesan. Jadi yang bisa mengangkat derajat keluarga kita itu hanya pendidikan. Jadi apapun yang terjadi ya bekalnya itu ya pendidikan. Jadi kalau bapak saya pendidikan itu selain formal juga mengarahkan pendidikan yang non formal. Jadi ini berjalan beriringan sehingga waktu bapak saya ikut ke keluarga tersebut sama keluarga juga dibagi dua. Formal sama waktu itu keterampilan menjahit. Kenapa? Karena ketika nanti formalnya itu masih menunggu karena kayak formasi dan sebagainya, maka hidup itu dari yang non formal. Dari non formal itu. Berarti ibu di awal non formalnya apa bu yang ditekankan sama orang tua? Kalau saya ini sebenarnya sebelum ketarakan itu saya punya usaha craft ya Mas, kayak craft kerajinan gitu. Jadi kami punya kerajinan, sebenarnya bertim juga sama teman dari Tarakan ini yang ngajak saya ke sini gitu kan. Yang kejebak ya? Nanti kita cerita kejebaknya itu. Jadi itu punya usaha craftnya itu kami rintis tahun 98 waktu kita kuliah. Nah di situ karena kita sudah kompak, jadi usaha craft ini sampai bisa menembus. Kalau setiap tahun sampai sekarang itu kan ada namanya Inakraf di Jakarta tuh Mas. Jadi kami setiap tahun ikut itu Inakraf. Dan itulah mungkin titik tertinggi seorang pekerja craft, pekerja seni craft itu ya. Betul, di situ kita pameran. Sempat juga produk kami dipesan dari China selama beberapa ini karena sesuai dengan mereka standar craftnya juga sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi craft itu Bu, kemudian berusaha, berkerajinan tangan, kemudian mencari duit tambahan ya, zamannya kalau kita bisa bilang. Itu apa karena memang tuntutan atau karena memang niat bahwa saya harus punya pendapatan yang lain misalnya untuk membantu perkuliahan? Apalagi mungkin zaman itu kuliah belum termasuk yang murah-murah banget dengan kondisi ekonomi yang belum stabil mungkin. Sekarang ibu mau profesor pun silahkan, ibu koordinator PPG misalnya ya kan. Bisa. Kalau zaman dulu ya seberapa sih pendapatannya orang tua zaman dulu misalnya, tapi apa sebenarnya yang melandasi sampai buka usaha itu Bu? Sebenarnya hobi Mas. Hobi ya? Iya hobi, karena di situ tersalurkan dari mulai membuat barang. Saya kan juga suka menggambar gitu. Menggambarnya itu bukan menggambar yang lukisan realistik atau enggak, tapi kayak komik-komik kecil yang unik yang memang khasnya itu. Nah itu punya pasar sendiri yang khasnya saya. Kemudian desainnya juga maunya uniknya khasnya saya gitu. Nah itu sebenarnya tidak berorientasi uang Mas Nizam karena seneng gitu kan, tapi kok ternyata menghasilkan gitu ya gitu. Itu sampai sempat bayar SPP, bisa belikan orang tua saya misalnya hadiah-hadiah kecil, entah itu kecil atau apa, itu kan seneng kan main. Ayo Bu Sinta nih yang paling tua? Iya, yang paling tua. Yang paling tua, oke. Berarti ada beban berat juga di pundak Bu Sinta sebagai kakak tertua. Ini menjadi biasanya kalau kakak tertua itu menjadi role model untuk adik-adiknya. Iya. Dan mungkin Bu Sinta orang pertama yang menjadi akademisi di kalangan keluarga besar mungkin Bu ya? Iya betul, keluarga besar. Oke, keluarga besar menjadi akademisi, kemudian masuk di SSI, Sarjana Sains. Kok kepikiran sains itu Bu? Kan tadi Bu bilang setelah SMA saya sadar bahwa saya tidak punya kelebihan akademik seperti yang saya rasakan waktu SMP. Tapi kok berani-beraninya ngambil sains Bu? Apa karena kejebak atau memang dari dulu sadar bahwa sains ini ke depan akan tumbuh dan berkembang? Tapi kayaknya anak-anak sepeleteran umur segitu belum pernah kepikiran deh sampai ke depan-depannya. Tapi kok Ibu bisa ngambil sains itu Bu? Ya. Pertama karena menurut saya matematika itu menyenangkan gitu Mas Nizam. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena tahu kuncinya ya. Orang akan menyebut matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan karena nggak tahu cara menyelesaikan, cara mengerjakannya. Ya, ibaratnya sungai itu mampet, dan mampetnya itu nggak pernah
nggak pernah terselesaikan sehingga dia tidak suka dengan matematika. Iya, betul. Ketika itu mampetnya dapat, maka kita akan ngalir begitu saja. Apapun model soalnya kan selalu menantang, selalu levelnya tuh kayak main game gitu kan. Iya. Nanti kalau integral 1, oh ini bisa selesai, nanti integralnya 2, lanjut lagi ke integralnya 3. Kalau matematika murni itu kan sampai bilangan itu sudah tidak ada namanya dimensi ya, namanya dimensi X gitu. Nah itu menurut saya menantang, kemudian ditambah nilai, kan kalau bawa rapor dari guru BK itu kan bawa nilai. Iya. Nilai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu ternyata dominannya di matematika. Iya. Sampai akhirnya Milih. selesai cum laude mungkin? Enggak juga. Dulu susah Mas cum laude. Susah ya? Iya. Waktu kami kuliah di Kuliah di mana, Bu? Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya Ya, S1-nya. S1-nya Brawijaya itu kami Brawijaya lagi, Bu ya? ya Brawijaya itu dari teman satu kelas, mungkin kalau IPK di atas 3 tuh mungkin hanya 2 atau 3 orang aja. Oke, zaman dulu. Zaman dulu. Oke. Saya kan kuliahnya masuknya tahun 95. Oke. 95. Saya belum lahir tuh, Bu. Oh, belum lahir. 2 tahun kemudian saya baru lahir. Oh, tuh. baru. Oke, 95 masuk di sains. Ya. Kemudian setelah selesai S1 pendidikan, apakah sempat ada kepikiran mau berhenti kuliah di pertengahan kuliah? Biasa Bu ya, struggle anak-anak muda biasanya di tengah perkuliahan mumet karena skripsi, karena apa, akhirnya kepikiran. Tapi apa yang menguatkan Ibu zaman itu? Saya harus selesai kuliah ini dan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kalau struggle sih saya insya Allah tidak ya, cuman yang menjadi masalah itu yang memang percaya diri. Nah di akhir-akhir itu percaya diri saya itu agak berkurang karena teman-teman saya kan banyak yang lulus nih Mas. Jadi yang berarti Bu tidak termasuk golongan yang cepat-cepat banget ya lulusnya ya? Karena nge-craft itu tadi. Oh, karena nyari duit. Ya, karena nge-craft tadi itu kan seru nih Mas. Jadi kalau ketemu komunitas, apalagi kalau waktu itu ketemu komunitasnya ada pameran yang sama-sama anak UM di Malang itu kan biasanya yang desain visual, yang komunitas seni itu kan ngumpulnya seru itu kan. Jadi saya lebih milih itu daripada kuliah. Iya. Nah itu sempat terakhir-akhir itu agak kurang percaya diri, termasuk menemui dosen pembimbing itu harus diantar teman sampai ditaruh di depan pintu sampai dosennya lihat saya itu dijaga teman saya supaya saya percaya diri bisa masuk. Sebenarnya ya tidak seseram itu sih Mas, karena saya memang orangnya kurang percaya diri sehingga. Tapi kok bisa jadi dosen ya kalau kurang percaya diri? Dosen ini kan menemui dan mendalami karakter mahasiswa. Tapi Ibu sempat jadi guru sebelum jadi dosen, sempat jadi guru les atau guru apa? Tidak sebenarnya. Tidak pernah jadi guru. Tidak pernah. Jadi lulus di sains itu apa yang ada di pikiran di zaman itu, Bu? Apakah memang mau lanjut S2 atau udah kita kerja aja gitu misalnya? Ya, waktu itu saya inginnya kerja saja. Tadi karena memang mungkin orang tua juga kalau lanjut S2 kan berat ya, karena adik-adik masih kuliah juga. Dan juga melanjutkan craft saya itu tadi. Kemudian tentunya sambil berdoa, saya sambil berdoa mana yang terbaik untuk saya itu saya terima apapun ininya. Dan ternyata awal mula mengajar itu kan memang ditarakan sini, Mas Nita. Oke. Jadi dosen tuh Bu ya. Itu dosen angkatan pertama berarti Bu? Iya, saya angkatan pertama Borneo. 2003 saya ke sini tuh. 2003, oke. Iya, itu masih kalau di matematika masih angkatan pertama. Oke. Angkatan pertama yaitu ya itu 2001 ya, 2002 sudah mulai beroperasi sepertinya UBT itu di SD SMP 1 ya. Ya dari SMP 1 semuanya mungkin. Iya. Nah, Oke. Nah itu awal mengajar juga tidak pede ya, tapi itu udah kelar S2 Bu. Ya berarti belum itu masih S1. Oh, masih S1. Ya, jadi kalau saya masuk dulu masih boleh S1. Oke. Jadi saya S2 itu tahun 2007 masih sama justru. Oh, jauh ya? Iya, jauh. Justru jauh rentan waktu. Saya pikir dilanjutkan saja Bu. Berarti sudah dalam
status mengajar kemudian lanjutkan pendidikan ke S2, Iya, ambil magister pendidikan ya, itu. Magister pendidikan itu. Oke. Nah itu baru kalau di S1 murni kan tidak diajari bagaimana mengelola kelas, Iya betul. bagaimana Betul. merancang. Apalagi matematika murni Bu ya. Matematika murni itu Oke. kan hanya kalau jokes kami waktu kuliah ketika ketemu anak UM waktu itu IKIP ya. Jadi kalau matematika murni itu memandang matematika itu sesuatu yang abstrak, menyeramkan, Oke. karena nggak kelihatan bentuknya. Tetapi kalau UM itu mengatakan di momen yang sama mengatakan loh nggak begitu, matematika itu menyenangkan, ada keindahan di sana. Apalagi kalau bisa menyelesaikan soal matematika dengan dengan benar, nah itu menyenangkan. Nggak ada matematika yang ceritanya begitu. Jadi ketika kami bertemu anak Brawijaya sama UM, jadi memandang matematika menjadi dua hal yang berbeda. Dua sudut pandang. Ya, jadi saat itu saya mikir apa ya yang membuat mereka sehingga sebegitu optimisnya bahwa matematika itu menyenangkan. Iya. Sementara ketika matematika murni ketika dijalani nggak ada bentuknya, sudah nggak lagi 1 + 1 + 2 itu enggak. Jadi dia memang abstrak, dimensinya udah nggak dimensi 1, 2, 3, dimensinya sudah dimensi X, dimensi N + 1. Iya. Pokoknya aneh lah ya Bu ya. Dunia. Bagi orang-orang umum juga, awam juga sepertinya aneh. Berarti 2007 lanjut S2. Di tengah perjalanan kita kelupaan satu poin Bu. Kenapa kok bisa ke Tarakan? Memang daftar jadi dosen di Tarakan atau ikut teman atau bagaimana Bu? Kok bisa sampai ke Tarakan? Jauh loh Malang sama Tarakan itu Bu. Bagi orang Malang sepertinya zaman itu agak sulit untuk ke Tarakan ya Bu ya. Iya betul, sangat jauh. Masih kampung mungkin ya zaman itu ya. Belum termasuk seperti kota yang sekarang Tarakan lah mungkin. Sekarang sudah mulai kelihatan. Ya, tapi kok bisa ke Tarakan Bu? Kok bisa ke Tarakan jadi dosen di Tarakan itu? Ya itu memang cerita yang mungkin kalau sudah entah rezeki atau apa saya kurang tahu ya. Jadi awalnya ya memang nge-craft ya. Ketika selesai kuliah saya fokus di crafting gitu ya. Di crafting ya ikut Inacraft, ikut event-event yang memang pengrajin-pengrajin di kota Malang dan seterusnya. Nah teman saya ini menikah, Mas Nizam. Oke. Menikah. Besti ini Bu ya. Besti yang memang dari awal membangun usaha craft tadi. Usaha craft tadi. Jadi beliau itu minta saya mengerjakan semuanya, mulai dari souvenir, pokoknya keperluan nikahan itu semuanya dari saya. Suaminya orang Tarakan? Suaminya sebenarnya tugasnya di Surabaya sih, bukan orang Tarakan juga. Nah, saya datang ke sini ya membawa kerajinan. Ke Tarakan itu juga mengerjakan kayak dekor dan sebagainya, dekor apapun ini nanti ketika di lokasi acara ya yang disiapkan ini gitu. Nah, itu ternyata terus beliaunya 2 minggu setelah saya nikah ini suami saya harus pindah ke Surabaya. Kamu ini ya gantiin saya ngajar di Tarakan loh. Saya kan nggak bawa persiapan nih Mas Nizam. Saya hanya bawa. Tapi memang sejurusan ya. Itu ibu siapa namanya itu? Itu namanya Devi Carolina. Bu Devi. Sekarang di Surabaya. Di Surabaya. Itu menarik juga ya. Bu Devi ini manggil Bu Sinta ke Tarakan untuk bantu pernikahan. Tiba-tiba disuruh stop, tinggal di sini untuk ngajar gantikan posisinya karena dia harus ikut suami, beliau harus ikut suami Surabaya. Menarik. Ya teman saya itu ini statistika. Kalau saya kan matematika murni, teman saya statistika. Jadi waktu itu beliau ngajar di UPT itu di Fakultas Ekonomi Mas Nizam. Nah sehingga waktu itu nanti kamu sih ngajar saya ikut gantikan saya tapi di Fakultas Ekonomi, gantikan saya ngajar statistika. Nanti sambil sambil nunggu-nunggu. Waktu itu saya nggak menjawab iya. Yang saya pikirkan kan bapak saya ini. Udah tua ya Bu ya? Belum sih, waktu itu belum pensiun bapak saya. Jadi telepon ini kalau sama bapak saya kan sudah akrab sama Devi gitu kan. Ini gimana? Siapa yang ngajak Devi? Oh ya ikut Devi aja gitu. Jadi sehingga waktu itu diperbolehkan bapak saya untuk menggantikan. Tapi waktu itu kan namanya menggantikan kan hanya jam-jam tertentu saja, nggak ada gaji pokok, nggak ada apa gitu. Nah di saat
sudah menggantikan teman saya tadi, ternyata ada formasi CPNS. CPNS tapi di Banjarmasin waktu itu Kopertis. Kalau sekarang LLDT, waktu itu Kopertis. Waktu itu besar-besaran tahun 2004 tesnya. Waktu itu saya coba daftar, gimana Bapak ini ikut apa enggak? Kamu cobalah. Saya sudah bawa lengkap ini lamaran apa dan seterusnya, tetapi waktu saya ngelamar, wah nggak bisa gitu kan. Nggak bisa karena ini sudah dipakai untuk dosen-dosen yang memang sudah ngajar di UBT udah lama. Jadi saya nggak bisa masuk. Jadi saya bawa pulang lagi. Ya sudahlah, ikhlas aja karena ini belum rezeki. Terus tiba-tiba jam 10 malam itu saya ditelepon. Ini Bu Sinta ada satu kosong nih. Namanya rezeki akhirnya nggak kemana. Loh, itu punyanya siapa? Ini bapaknya yang harusnya ngelengkapi berkas malam ini, orangnya sedang di pulau mana gitu Mas. Akhirnya nggak lengkapi berkas. Dokumen nggak bisa dikirim, bapaknya juga nggak mungkin kembali dalam sekian waktu. Dan sementara besok subuh harus berangkat ke Banjarmasin. Akhirnya saya malam itu langsung ke waktu itu tempatnya Pak Rektor Pak Jabarsah, Jabarsah untuk mengisi formulir di situ juga. Berkas saya dibawa, terus akhirnya sampai bisa tes dan keterima tahun 2005 itu. PNS ya? PNS ya. PNS akhirnya penempatan Tarakan. Penempatan harus UBT ditarakan. harus ditarakan. Akhirnya telepon lagi ke Bapak. Ya, saya telepon lagi. Waktu itu setelah ujian saya pulang, Mas Nizam. Ke Malang. Ke Malang. Yang di sini saya tinggal kan, saya pulang. Habis itu terus ditelepon. Ini loh Bu Sinta diterima CPNS. Tanya Bapak lagi gimana? Ya itu kan sudah sudah ujian. Ingat itu rezeki. Kalau kamu nggak ngambil, harusnya orang yang masuk jadinya nggak masuk. Itu rezekimu ya ambil aja. Waktu itu. Ya, artinya ya Mbak, tapi berat hati sepertinya Bu yang meninggalkan Bapak sendirian ya. Lagi Ibu sudah juga meninggalkan. Akhirnya jadi dosen lah di matematika UBT. Iya, matematika UBT, betul. Kemudian lanjut MPD. Udah setelah lolos PNS kemudian lanjut pendidikan S2. Di Malang juga Bu? Iya, di Malang juga. Di Malang juga. Doktornya, program doktornya? Juga di Malang juga. Ibunya produk Malang ya? Iya, sekalian pulang kampung. Produk asli Malang ya? Iya. Selesai doktornya kapan Bu? 2019. Baru ya, baru berapa tahun belakangan. Sampai akhirnya sekarang diberikan tanggung jawab menjadi koordinator PPG UBT. Nah, itu mungkin dari tahun berapa Bu yang koordinator PPG UBT itu? Ya, koordinator PPG ini pertama kali bertugas tahun 2023. Benar-benar pasca program doktor itu kemudian dapat tugas dari koordinator PPG UBT. Karena tidak setiap LPTK atau universitas itu bisa diizinkan PPG-nya dibuka. Kehadirannya PPG UBT itu sangat ditunggu oleh pemerintah pusat Mas Nizam, karena di Kalimantan Utara itu belum ada sama sekali yang isinya layak, yang memenuhi syarat ya untuk PPG. Waktu itu ada tiga provinsi yang ditunggu kehadiran PPG-nya, Kalimantan Utara, terus Kepri sama di Sulawesi Barat kalau nggak salah, itu memang ditunggu. Tapi kalau bicara PPG, kita ke back to the point lah, poin utamanya. Guru ini kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Kalau kata orang-orang. Karena memang tugasnya sedemikian rupa ribet, tanggung jawabnya sedemikian rupa sulit. Karena dia harus membuat anak itu dari tidak tahu menjadi tahu, dan ini satu tugas yang sulit bagi seorang guru, apalagi guru di tingkat dasar, sekolah menengah pertama. Tapi apa yang melandasi Ibu kok mau mengambil tanggung jawab sertifikasi guru ini? Bagaimana sebenarnya dalam sudut pandang Ibu tentang persoalan guru kita hari ini di Indonesia, di Kaltara? Bahkan misalnya kita bisa bilang banyak aspek lah, banyak problem lah yang terjadi tentang guru di Kaltara ini.
Salah satunya ya kesejahteraan yang guru itu selalu teriakkan. Tapi sebenarnya apa yang Ibu lihat dari kenapa mau jadi koordinator PPG itu, Bu? Ya, menjadi koordinator PPG selain tugas itu juga menjadi salah satu tempat untuk bisa berperan. Kalau idealisnya berperan mengikuti ini bahwa pemerintah kita itu punya satu cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui program PPG. Nah, guru itu kan seseorang yang unik ya, yang perlu panggilan hati untuk membuat siswanya itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika menggunakan istilah tersebut mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti guru ini akan menjadi orang yang intinya adalah orang yang paling berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, guru supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dia harus paling tidak dari hatinya itu tumbuh bahwa ini adalah tugas saya, tugas mulia juga. Nah, mungkin kalau Bapak saya pesannya gini, Mas Hizam, ketika kamu bekerja sesuatu itu jangan dipikirkan uangnya dulu, tapi kerjakan dulu. Kenapa? Karena uang itu akan mengikuti. Oke. Nah, itu yang saya ini kan. Jadi guru itu memang bisa jadi punya pemikiran atau punya komitmen barangkali ya, mungkin seperti saya. Jadi kerjakan dulu, buktikan bahwa siswa itu bisa belajar dengan sentuhan-sentuhan uniknya, dengan pendekatan-pendekatannya yang nggak bisa operasi hitung itu menjadi bisa operasi hitung. Yang awalnya itu kalau matematika yang keren itu kan membuat siswanya menjadi saya tahu. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dari mungkin siswanya ngomong, ya Allah susahnya ya. Jadi ternyata seperti itu. Oke. Karena begini, Bu, guru hari ini kan bukan hanya sekedar penyampai ilmu. Betul. Guru punya tugas berat lain. Pembentukan karakter, inspirator, kemudian panutan bagi siswa, teman siswa. Motivator bagi siswa. Ini guru punya tugas banyak, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi guru lebih daripada itu. Hadirnya PPG UBT ini diharapkan menjadi solusi guru yang profesional. Ya, Bu ya, mungkin begitu harapannya, guru profesional. Tapi kalau Ibu melihat bagaimana sebenarnya progres perkembangan PPG di UBT itu sendiri, karena mungkin kalau di Kaltara mungkin masih banyak guru yang belum tersertifikasi. Iya, lebih dari sekitar 4.000 kayaknya. 4.000 yang belum, se-Kaltara, Bu ya? Iya, se-Kaltara itu sekitar 4.000 ya. 4.000 yang belum tersertifikasi dan sedang mengikuti proses PPG ini. Oke. Jadi kalau yang pertama harus growth mindset, harus membuka pemikiran itu bahwa saya itu bisa, dan guru itu ketika mengajar dia juga harus belajar dulu. Ya, guru juga harus menyiapkan diri sebelum dia belajar. Kalau memberi soal ya berarti kerjakan dulu baru diberikan ke siswanya. Ketika guru ingin memotivasi, memberikan contoh, maka dirinya juga harus diperbaiki dulu supaya menjadi contoh. Jadi sebenarnya pelaku pendidikan di Kaltara itu ya sosok guru tadi itu menjadi istilahnya, kalau ini kiai haji itu kan yang dilihat sosoknya ya. Jadi guru pun boleh jadi kalau kiai haji apapun yang disampaikan umat selalu mau mendengar. Nah, itu karena ada sosok yang melekat pada dirinya. Nah, itu menjadikan itu kan bisa jadi akan terganggu ketika bukan panggilan hati. Iya, betul. Wah, saya inilah kalau misalnya siswanya nakal-nakal misalnya gitu, suka ribut aja, saya males masuk kelas itu, saya sukanya masuk yang kelas itu yang siswanya lebih enak diajar. Karena itu bukan panggilan hati. Iya, justru kalau guru itu bisa mengatasi kelas yang tidak ideal tadi, nah itu gurunya justru
Mantap. jempol Oke, tapi kan mengejawantahkan bahwa guru ini profesional itu kan sebuah hal yang sulit juga, Bu. Iya, yang sulit. PPG ini kan hanya sebatas sertifikasi saja. Kasih saja. Tidak juga jaminan utuh bahwa si guru adalah profesional, tapi paling tidak dengan setelah PPG ini dia ada sertifikasi profesionalitas seorang guru. Apa seberbahaya apa sebenarnya, Bu, kalau guru itu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya? Paling tidak tidak ikut PPG lah. Seberbahaya apa sih guru kalau tidak ikut PPG, Bu? Saya mau kasih pertanyaan, haluskan bahasa, tapi tidak apa-apa, saya lembutkan aja. Seberbahaya apa kalau guru sampai tidak ikut PPG, Bu? Tidak tersertifikasi ya? Iya, tidak tersertifikasi. Berarti kompetensinya dipertanyakan. Oke. Kompetensinya dipertanyakan. Kenapa? Karena profesi guru itu melalui PPG ya, itu kan dijaga kompetensi, 4 kompetensi, pedagogik, sosial, pribadi, kemudian satunya lagi saya lupa. Nah, itu kan dijaga di situ. Nah, ketika mengikuti PPG pembelajaran, tapi yang sekarang ini kan hanya 42 hari ya Mas Gisam ya. Nah, itu kan secara teoritis itu yang diajarkan oleh melalui kurikulumnya PPG itu 42 hari. Mereka belajar bagaimana filosofi pendidikan, yang di situ tuh sebenarnya kalau mereka belajar 42 hari ini secara teori. Secara teori belajar 3 hal yang harus dipelajari. Filosofi pendidikan ini yang diharapkan dengan mereka belajar mandiri itu mereka memiliki ternyata pendidikan itu begini loh, saya nggak hanya datang mengajar dari buku diambil selesai itu enggak, tapi ada satu filosofi tersendiri yang di situ harus mereka kuasai, bahwa mengajar itu ya membersamai mereka, teladan dan sebagainya sampai mencapai tujuan pelajarannya. Terus yang kedua itu pembelajaran sosial emosional. Nah, sosial emosional ini yang tadi disampaikan Mas Gisam menjadi contoh. Menjadi contoh, gurunya itu mengetahui siswanya sebenarnya maunya apa. Kalau memang dia tidak siap belajar, ya kondisikan dulu. Nah, itu dikasih tahu caranya dengan bagaimana mengkondisikan siswa dan sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini tentang pembelajaran dan asesmen, artinya bagaimana menilai siswa, bagaimana supaya siswanya ini guru itu tahu sebenarnya siswanya ini belajar atau enggak. Nah, itu kalau mereka belajar betul-betul 3 ini, nah ini akan keprofesional pedagogi pribadinya itu pasti akan terbentuk gitu. Kalau belajarnya betul-betul di dalam PPG ini, meskipun pembelajarannya secara mandiri. Oke. Tapi ke depan seperti apa jadinya PPG di UBT ini, Bu? Apa? Kita sudah diskusi sebelumnya. Kelebihannya karena ada pembelajaran khusus pendidikan di perbatasan. Itu yang kemudian tidak dimiliki oleh PPG yang ada di luar, karena memang perlakuan untuk masyarakat perbatasan harus ada stimulus yang berbeda dibanding anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Karena secara infrastruktur pendukung pendidikan juga jauh berbeda teman-teman di Jawa dengan yang ada di Kalimantan, kita yang ada di Kalimantan. Tapi sebagai pertanyaan pemungkas, Bu, sebenarnya apa harapan Ibu terhadap guru-guru kita lah? Ibu ini sudah dibilang guru sepuh lah, guru sepuh, pengamat pendidikan. Saya mau kasih angkat topi ke Ibu dari cerita Ibu yang cerita tadi, bahwa ternyata tidak. Kalau dokter itu kan, Bu, ada 2 istilah, ada mad blood dokter, ada pure blood. Kalau pure blood itu kan darah murni orang tuanya dokter. Kalau mad blood itu orang tua yang seorang dokter yang orang tua itu bukan dokter gitulah. Dan itu menjadi anak yang lahir dari keluarga seperti apa yang Bapak harapkan, itu privilege, Bu. Tapi Ibu kan berjuang betul-betul jauh dari kampung ke kota belajar, dititip sama orang, kos dari SMA udah mulai. Saya angkat topi soal itu. Tapi apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan kita di Kaltara? Karena paling tidak Ibu akan terkenang sebagai salah satu orang yang mensertifikasikanlah para guru kita di Kaltara ini amal jariah, Bu. Ila yaumil qiyamah pun akan terus mengalir karena Ibu memberikan ilmu ke
para guru ini, Iya. gitu. Ya, jadi menjadi guru itu panggilan hati. Menjadi guru itu belajarnya tidak cukup sehari. Menjadi guru itu belajarnya ya sepanjang hayat. Dan ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang, tidak berhenti pada saat mereka Bapak Ibu guru itu ketika S1 dapat ijazah selesai, tidak. Tidak juga pada saat pembelajaran PPG belajar PPG-nya selesai, tidak. Tapi setelah itu banyak hal yang perlu diperbaiki, harus dipelajari, yang memang mungkin cita-citanya Ki Hajar Dewantara mungkin yaitu belajar sepanjang hayat, itu memang yaitu tugasnya guru untuk belajar sepanjang hayat. Belajarnya tidak hanya dari textbook, justru belajar dari siswa itu juga namanya pembelajaran. Terus guru juga harus pede, ini mengaca dari saya nih. Guru itu harus pede. Justru guru-guru yang berada di lokasi-lokasi yang mungkin tidak semua orang itu mau ditugaskan di sana, justru strategi-strategi unik itu munculnya dari sana. Bagaimana siswanya bisa dari tidak bisa membaca dengan keterbatasan menjadi bisa, itu menurut saya itu adalah luar biasa. Kalaupun guru kota dan di remote area ditukar, mungkin yang di kota belum tentu bisa tentu melakukan bisa. hal yang itu, ya. Ya. Karena memang kalau sini SD kelas 5 belum bisa baca. Beberapa siswa di wilayah pedalaman, saya pernah KKN di wilayah pedalaman, itu betul-betul kita miris melihat. Selain siswa yang harus menggunakan alat ketinting menuju sekolah, kemudian tidak berpakaian rapi karena akses menuju sekolah yang jalannya tidak bagus, tapi mereka punya semangat untuk belajar. Semangat itu yang kemudian harus diapresiasi oleh negara, begitu ya. Iya, dan gurunya juga harus bahwa ini harus ditangani. Iya betul. Iya, harus ditangani. Jadi guru mungkin guru menyatakan 1+1 sama dengan 3 pun ketika di rumah mungkin siswanya akan tetap membela gurunya. Kata guru saya 1+1 itu 3 daripada di orang tua. Jadi betapa guru itu sebenarnya sesuatu yang di mata siswa itu adalah sosok yang memang diikuti. Kemudian dengan sudah kondisi seperti itu, ya guru harus segera berbenah supaya siswanya itu bisa tadi tuh belajar di sekolah, itu dia belajar dan mendapatkan suatu ilmu dari guru tadi. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah banyak diskusi nih tentang kehidupan, banyak banget menginspirasi kita, mungkin juga nanti menginspirasi pemirsa Borneo TV, juga menginspirasi para guru. Sekali lagi terima kasih Bu Sinta, semoga sehat-sehat terus menjalani tugas-tugas yang berat nih di Borneo. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kita di Borneo Inspirasi siang hari ini. Pemirsa Borneo Inspirasi, jangan lupa untuk menyaksikan kisah inspiratif lainnya bersama kami di Borneo TV dan dengan tetap mengikuti seluruh platform sosial media kami. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Borneo Inspirasi.